Apa? Ini yang banyak temannya. Ayo, pabrik. Masalah ini. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih media. Mungkin saya pengantar aja ya dari BUMN. Alhamdulillah hari ini saya menghadiri pelepasan magang sebanyak 1.200 orang ya, Jepang, gabungan dari sekian banyak SO ya, satu kolaborasi yang baik, dan ini juga ya disupervisi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi saya sampaikan bahwa magang menjadi salah satu program strategis, dan magang itu dalam konteksnya mereka belajar untuk meningkatkan kompetensi mereka real, praktek selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka memiliki satu kompetensi. Mereka bisa sesudah itu kalaupun mau bekerja atau kemudian kembali ke Indonesia untuk menerapkan atau untuk membangun bangsa. Dan ini rasanya selama 6 bulan saya jadi menteri, udah kegiatan yang kesekian saya hadir dalam setiap acara pelepasan magang, menunjukkan bahwa kami sangat mendukung program ini sebagai solusi kita untuk meningkatkan kompetensi, dan hopefully ujungnya itu nanti berdampak kepada produktivitas bangsa kita di masa yang akan datang, untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan juga yang kita sebut dengan future jobs. Mungkin itu sebagai pengantar. Saya tadi sudah menyampaikan apresiasi kepada semua KP2LN beserta mitra-mitra, dan juga ada mitra dari Jepang, dan kita berharap tadi targetnya bisa menjadi 50.000 tahun ini, itu bisa lebih ya, karena memang secara SDM kita tersedia, dan Jepang, tidak hanya Jepang, negara-negara lain juga kemudian berharap ya lebih banyak lagi orang Indonesia yang di sana. Itu sebagai gambaran. Ada yang mau disampaikan? Atau ada pertanyaan? Di magangkan di mana, Pak? Sektor apa? Kalian udah jawabnya? Siap, terima kasih Pak Pak Menteri. Budi, bisa dijelaskan ada berapa jenis pekerjaan, lalu selama berapa tahun Pak mereka di Jepang, Pak? Oke, baik. Jadi teman-teman wartawan sekalian, jadi di Jepang itu ada lebih dari 14 bidang kerja, dan umumnya untuk pemagangan itu dari 1 sampai 3 tahun. Sektor apa aja, Pak? Sektornya ada dari pertanian, dari konstruksi, manufaktur, dan juga saat ini yang lagi sangat besar itu adalah perhotelan. Pak, setelah selesai masa kontrak mungkin 1 sampai 3 tahun. 3 tahun. Ya, itu bagaimana Pak? Apakah mereka harus kembali atau bisa lanjut bekerja di sana, Pak? Ya, sejak 2019 Jepang itu sudah ada yang namanya program Tokutejino atau tenaga kerja berkeahlian khusus. Jadi para pemagang ini adik-adik kita, selain kalau dulu kan harus pulang, kalau sekarang mereka bisa lanjut kalau mereka lulus ujian atau sertifikasi yang ada di sana. Pak, itu di sana berarti ada pendampingnya ya, Pak ya? Oh, di sana ada pendampingnya. Dan yang lain ada? Ini mereka ini akan dimanfaatkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di dalam negeri atau di luar negeri sebenarnya program ini? Oh, sebetulnya program ini kan memang sejak awal, sejak tahun 93 diciptakan itu untuk membangun etos kerja di Indonesia ya. Prinsipnya mereka sebetulnya harusnya kembali membangun bangsa. Jadi kita persiapkan sebetulnya untuk membangun Indonesia, apalagi menyambut era Indonesia emas nanti ya. Tapi ini menjadi sebuah kesempatan dan pilihan bagi mereka apabila memang mereka ingin berkarir di luar negeri. Selama 93 sampai sekarang itu kebanyakan mereka berkarir di luar atau di dalam? Kebanyakan mereka di Indonesia, Kembali gitu. kembali ke Indonesia. Ada lagi? Jadi tadi Pak Menteri mengatakan soal bonus ya. Iya. Untuk program seperti ini kedepannya semakin banyak kita punya banyak potensi tenaga kerja akan ada peningkatan yang seperti ini. Iya, magang ini kan cuma salah satu ya. Kalau kita bicara bonus demografi, tentunya kita ingin jumlah tenaga kerja yang signifikan itu kemudian memiliki skill yang handal, sehingga dia memberikan dampak kepada pembangunan. Itu esensinya. Ya.
ya. Kalau magang ini kan hanya masalahnya dia akan ditempatkan di luar negeri, tapi tidak hanya ke luar negeri. Ya, bonus demografi itu kita harus maknai juga menyiapkan mereka untuk bekerja di dalam negeri, dan otomatis pemerintah secara satu kesatuan menyiapkan lapangan kerja agar mereka kemudian bisa mengembangkan kompetensi. Ya, ada lagi? Selain Pak, baru saja nanti kan ada salah satu kebijakan tentang outsourcing Pak dari Kemenaker saat ini penanganan outsourcing. Ya, jadi outsourcing sesuai dengan permintaan Pak Presiden bahwa outsourcing itu ya dihapuskan, tapi dengan tetap melihat ya risiko terhadap investasi, itu clear rekaman beliau. Dan outsourcing itu nanti akan dikaji lebih lanjut oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ya. Jadi apa yang kami lakukan saat ini adalah kita menyiapkan ya, kajian untuk mendukung itu, dan nanti kita tunggu dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ketika terbentuk, dan kemudian kita sudah siapkan bahan-bahan untuk ditindaklanjuti. Itu gambaran. Ini tantangannya apa sih Pak untuk penghapusan outsourcing itu? Jadi seperti disampaikan, memang outsourcing ini yang menjadi concern dari banyak orang itu adalah prakteknya, ya prakteknya. Walaupun saya tidak mengatakan semua ya, banyak praktek-praktek outsourcing yang memang ada isu terkait tentang ya upah, gitu ya, ada isu terkait tentang ketidakjelasan karir. Ya, ada isu terkait tentang ya mereka itu yang kemudian dikontrak aja ya kapan diperlukan dan seterusnya. Yang ini yang harusnya kemudian nanti ketika ada regulasi baru ini diperhatikan dan harus lebih baik. Intinya pemerintah itu harus hadir untuk memastikan bahwa pekerjaannya itu layak dengan upah yang layak, dengan adanya jaminan sosial dan seterusnya. Komunikasi dengan dunia usaha seperti apa Pak terkait outsourcing? Kita komunikasi terus, itu kan belum final kan, ya. Jadi masih fasenya adalah penyiapan regulasi, belum regulasi juga, baru fasenya itu meaningful participation. Ya, Apindo sudah datang menyampaikan poin-poin harapan aspirasi mereka. Kemudian dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh juga sudah datang menyampaikan aspirasi mereka, dan ini yang kemudian kita rekap, kita rangkum, ya. Ada lagi? Cukup Bapak? Cukup. Apa? Ya, esensinya adalah sekali lagi bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam rekrutmen pekerjaan, sehingga ini harus kita buka ke luas-luasnya. Hanya yang boleh itu bukan diskriminasi, tapi karena pekerjaannya spesifik membutuhkan orang dengan karakter kompetensi tertentu, maka mereka boleh membuat persyaratan ya pekerjaan. Hanya itu sebenarnya. Jadi bukan diskriminasi ya. Dan ini kita ya alhamdulillah ya, kita dari Kementerian Ketenagakerjaan kita terus monitor ya. Info terakhir memang sekarang sedang penyiapan finalisasi untuk mempekerjakan kembali, dan saya berharap tidak lama lagi gitu ya, ini bisa ya Pak Kadis ya, bisa beroperasi normal. Tentu tidak mudah ya, nanti kita lihatlah, itulah kuncinya nanti bagaimana persiapan yang dilakukan sekarang, sekian ribu orang itu bisa bekerja kembali. Jadi tunggu aja insya Allah ya. Ya nggak usah, saya nggak peduli kalau investor. Investornya orang yang baik lah kayaknya. Dari Jakarta ya. Saya konsen ke tenaga kerja. Tapi masih sama-sama di teksi Pak. Dari Jakarta ya Pak. Makasih Pak. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Abang, abang mundur. Betul. Pak, abang
Zaman